Oh. Waalaikumsalam. Mau dimulai, ayo ayo. Pokoknya dari host bisa mengemut enggak? Oke. Saya. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Na'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ayyadihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah kajian Masjid Kiai Siroj Imani warahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian rutin lewat Zoom meeting dengan kajian berjudul kajian mana pada kajian ini alhamdulillah Bu Dr. Atika kajian ini bukan hanya untuk Bani Muslim, di Atmo Wigeno yang dimana mereka itu juga asli keturunan Berangkal, juga dengan Bani Abdus Syukur Syafi'i rahimahumullah, di mana mereka semuanya insya Allah dulunya adalah pejuang-pejuang ulama-ulama yang ada di Berangkal. Insya Allah lewat kajian kita akan mengembalikan lagi, kita akan mengait-ngaitkan, mengumpulkan kembali balung-balung yang pernah ada di yang dulunya menjadi pejuang-pejuang Islam di bumi Berangkal. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian. Yang kami hormati beliau Ustadz Muhammad Sobri SAG, penyuluh agama Kemenag Kabupaten Kebumen, di mana beliau itu dari keturunan istri beliau dari keturunan keluarga Atmo Wigeno. Alhamdulillah untuk malam hari ini akan mengisi kajian dengan investasi yang paling berharga. Insya Allah nanti untuk file kajian akan kami share setelah kajian selesai, dan untuk rekaman kajian juga akan kami share di akun YouTube Miko TV atau Facebook MI Muhammad Joko. Bapak Ibu jamaah kajian yang hormati, sambil menunggu yang lain hadir, sudah menunjukkan jam 6:41, kita mundur 10 menit, mau mundur. Marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menyingkat waktu, kepada beliau Al-Ustadz Haji Muhammad Sobri SAG, kami persilahkan untuk kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di acara kajian rutin yang diselenggarakan oleh Masjid Kiai Sirat Brangkal, Kebumen, yang insya Allah ini juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi keluarga besar yang tadi disebutkan oleh Mas Wahid selaku pembawa acara. Jadi ini ajang yang luar biasa, bisa bertemu dari lintas generasi, sekaligus bahasa Jawanya itu ngumpul ke balung pisah. Nah, tadi disebutkan kami di sini ini adalah dari keluarga Atmo Wigeno. Tapi saya sendiri secara pribadi juga tertarik sekaligus kenalkan diri karena saya itu aslinya Magelang, Mbak dan Mas yang ada di grup ini. Saya itu aslinya Magelang dan saya aslinya itu Payaman. Di kampung kami itu ada makam yang terkenal yaitu makam Mbah Kiai Sirat. Nah, saya juga termasuk penasaran ini apakah Mbah Kiai Sirat Magelang, Payaman itu sama dengan Mbah Kiai Sirat yang ada di Brangkal ini yang kebetulan jadikan keluarga besar kita. Nah, Ibu saat ini juga katanya termasuk punya garis juga kebetulan dengan Mbah Sirat ini. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini sama, maka ya itu. Dunia itu kecil ternyata, jadi ternyata di sini akhirnya ketemu juga dengan saudara sebagai sebuah pengantar. Nah, ini luar biasa juga bahwa di setiap musibah itu pasti ada satu hikmah dan kita adakan pengajian ini meskipun, nah ini pengajian jarak jauh, makanya saya ngundang keluarga ini, saya kumpulkan di rumah ini biar ngomongnya nggak kayak sendirian. Meskipun ini ada Mbak Artika di Jakarta, ada yang di Lampung. Nah, ini adalah kita meskipun silaturahmi jauh, tapi harapan kita dengan adanya pandemi ini menjadikan kita dekat dengan kajian ini. Jamaah rahimakumullah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Azhara, tema saya itu adalah investasi yang paling berharga. Bahwa kita hidup di dunia, semua makhluk itu akan mengalami kehidupan yang sama. Kita akan mengalami fase-fase kehidupan yang setiap fase kehidupan itu masing-masing hanya bisa mengalaminya sekali. Yang pertama yang sudah kita lakukan adalah kita sudah masuk di namanya adalah alam kandungan. Kita semua dulu pernah terlahir dan itu sifatnya juga sangat sebentar, 9 bulan, 10 hari atau kurang lebih seperti itu. Dan orang yang pernah mengalami masa ini, kehidupan di alam kandungan ini sudah keluar, maka dia tidak mungkin akan kembali pada kehidupan yang sudah dilaluinya. Inilah pentingnya waktu itu tidak akan kembali lagi. Yang kedua, kita ini sekarang ini hidup di zaman yang namanya alam dunia. Sampai apa nanti kita akan bahas sebentar. Dan setelah nanti alam dunia itu juga sebentar, kita juga nanti kalau udah mati, maka kita akan mengalami ke alam kubur. Dan itu lebih lagi. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, itu masih ada di dalam alam kubur.
sangat lama sekali. Dan nanti di akhir kita akan mengalami nama hari akhir. Nah, sebagai seorang Muslim, keyakinan terhadap kehidupan akhirat ini menjadi salah satu tolak ukur keimanan kita. Kalau manusia ini tidak percaya terhadap kehidupan akhirat, maka sesungguhnya keimanan dia itu akan gugur dengan sendirinya. Maka bagi orang Islam, setiap ayat di Al-Quran itu mesti aminu, itu kaitannya dengan amanah billahi wal yaumil akhir, karena kehidupan akhir itu menjadi kehidupan yang menentukan kita. Nah, kita di dunia ini seperti apa? Investasi kita itu investasi kemana? Kita hidup di dunia ini, mau kita investasikan untuk hidup dunia ini atau di akhirat? Hidup di dunia ini juga tadi meningkat dari alam kandungan, kita akan mengalami masa namanya alam dunia ini. Alam dunia ini kita tidak akan lama. Nah, kemarin Ustadz Irfan menyampaikan bahwa kita ini di dunia ini akan nanti dibagi. Kalau kemarin saya dengar itu tadi estimasinya Dr. Irfan itu hidup kita itu 100 tahun. Maka kalau umurnya itu 60 tahun, maka 60% untuk akhirat, yang 40% untuk dunia, karena asumsinya barangkali 100 tahun. Tapi kalau pakai hitungan Rasulullah bahwa itu 60 jatahnya 63. Maka kalau yang umurnya sudah 60 tahun, maka itu mestinya 80% itu untuk akhirat dan yang 20% untuk dunia. Nah, kalau yang umurnya sudah 70 tahun itu mestinya ya sudah 120% untuk akhirat, karena bonusnya itu mestinya untuk akhirat. Nah, ini pentingnya kita bagaimana kita menginvestasikan, karena hidup kita di dunia ini tidak lama, hanya sebentar. Nah, kita di dunia seperti apa? Kita di dunia ini pasti akan mati. Ini masalahnya seperti itu. Dan mati kita tidak tahu, bisa 63, bisa bonusnya lebih banyak lagi sampai 100 tahun. Tetapi patokannya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan pasti merasakan mati, entah kapan itu. Dan ketika kita mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hidup ini di dunia ini dalam rangka apa? Allah menciptakan kehidupan di dunia ini al-khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia ini ternyata adalah dalam rangka untuk Allah uji, melihat kita. Di antara kita itu mana yang paling banyak amal baiknya. Jadi kita ini adalah dalam rangka untuk berbuat kebajikan. Tetapi bahwasanya kita ini di dunia ini meskipun sudah diingatkan bahwa hidup kita ini dunia tidak lama ini, sekali lagi bahwa hidup kita di dunia ini dalam rangka apa? Untuk kepentingan akhirat. Ini harus paling kita garis bawahi, bahwa hidup kita di dunia untuk melihat kebaikan kita ini, tetapi patokannya adalah kita harus investasikan amal kita itu dalam rangka untuk tabungan akhirat kita. Allah mengingatkan, walatan sanasi bagamna dunya, dan janganlah engkau lupakan urusanmu tentang dunia, tetapi bahwa kita ini, hidup kita ini harus kita tujukan untuk kepentingan akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan hidup di dunia. Nah, ini harus kita dedikasikan untuk kepentingan akhirat, tetapi tidak boleh kita ini
melupakan kehidupan kita di dunia, maka ada pembagian-pembagian tadi itu selalu kepentingan kita. Karena dunia ini yang sangat sebentar ini kadang kita ini lupa bahwa semua itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya dititipkan kepada kita. Ketika suatu saat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sudah tidak akan bisa untuk mengambil lagi. Allah menggambarkan kehidupan dunia itu sangat indah sekali. Masalul ladzi innamal hayatud dunya kama in anzalnahu minas samaa'i. Sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Maka orang mengatakan itu adalah hujan. Bagaimana ketika air itu turun dari langit? Fahtalata bihi nabatu ard, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu yang ada di muka bumi ini. Mimma ya'kula an'amu, sebagian dimakan manusia. Mimma ya'kula nasu wal an'am, sebagian dimakan manusia dan sebagian dimakan binatang. Nah, itu gambaran kehidupan. Nah, persoalannya berikut di ayat berikutnya ini. Hatta idza akhadatil ardu yuhrubuha, sampai tatkala manusia itu melihat karena ada hujan itu, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi isururoyo, buah-buahnya lebat, tanamannya subur, rumputnya juga wadonna ahluha annahu qadiruna 'alaiha, maka manusia itu menyangka bahwa semua itu adalah mereka berkuasa dan mereka itu memiliki semua itu. Nah, ini kadang kalau guyonnya di desa-desa itu ketika punya pohon mangga yang lebat, punya pohon kelengkeng, punya pohon rambutan yang lebat kayak gini, buahnya banyak, tangganya mau minta aja ada yang jatuh, buahnya aja ada yang mau ngambil, kita sudah melihat dengan muka melotot, wah, jangan diambil. Seakan-akan itu miliknya. Pada ayat itu tadi mengingatkan bahwa sebetulnya bukan. Apalagi kok ada yang mau mengambil di pohon itu. Hatta idza, sampai ketika pohon itu atau buah-buahan atau apa yang kita miliki di dunia ini, kita itu merasa bahwa semua itu adalah milik kita. Maka ketika kemudian Allah itu mendatangkan bala, dikatakan di Al-Quran itu seperti pohon yang habis diketam tiba-tiba pada saat malam hari ataupun siang hari, kemudian datanglah bencana, entah itu berupa banjir, berupa bencana yang kemudian menghabiskan semua tanaman itu, semua yang kita miliki, harta-harta kita itu dalam waktu sekejap. Waktu kita ingat tsunami itu kan dalam waktu yang sekejap habis semuanya. Bahasa Al-Quran itu seperti padi yang habis diketam, habis semuanya. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang kami sesungguhnya kehidupan dunia itu ya itu, yang katakan adalah fata morgana. Seakan kita miliki tapi sebenarnya tidak kita miliki. Karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari mana kehidupan? Dari air hujan tadi itu bermula. Yang kita ini tidak bisa untuk menguasainya. Sekarang tiba-tiba banjir. Nah, kemarin Karanganyar juga banjir. Hujannya di gunung, tapi yang kota kebanjiran. Jadi dalam waktu sekejap habis semua, bingung semuanya. Nah ini, itu kehidupan itu seperti berputar seperti itu. Maka sekejap adalah banjir. Nah, lalu bagaimana kita ini kemudian mau melakukan kehidupan ini? Karena mati juga nanti semuanya akan mati. Harta yang kita miliki seperti apa? Harta yang ternyata kita miliki itu adalah harta yang kita makan. Yang kedua adalah yang mana? Yang kita belanjakan. Ini yang para banker ini yang punya uangnya di bank. Kita kalau punya uang itu mending mau kita simpan di mana? Mau kita belanjakan atau kita tabung di bank atau mau kita
infakkan atau kita sedekahkan. Karena apa? Kalau yang kita atau kita wakafkan, ini wakafkan ini nanti ke MI Klopogoto yang bikin pondok ini, atau mau diwakafkan ke banknya pemerintah yang lagi rame ini. Nah, itu pilihan-pilihan. Tapi pada dasarnya harta yang kita miliki itu hanya yang kita makan, yang kita simpan di bank itu buat anak kita, bukan kita. Nanti begitu kita meninggal, anak pada rebutan ATM senang bang malahan. Nah, itu makanya kalau meninggalkan harta banyak, harta jangan banyak-banyak, orang urung ya ke ya ke anak ke. Iya, enggak kan kita kumpul banyak-banyak, ngapain nanti kalau udah kita meninggal juga enggak ada yang satu pun yang kita makan, yang kita ambil. Nah, itu harta sangat yang kita butuhkan sedikit. Maka investasi kita yang selama ini menganggap bahwa investasi itu kehidupan hanya di dunia ini, maka udah punya modal banyak masih belikan tanah lebih banyak lagi, belikan tanah lebih banyak lagi. Untuk apa? Kalau untuk hanya kehidupan dunia saja, toh nanti mati. Maka sesuai dengan tema ini, investasi apa yang sesungguhnya paling baik bagi kita ini? Maka investasi yang paling baik sebenarnya adalah investasi untuk kehidupan akhirat. Jadi dunia ini, kata-kata hikmah mengatakan dunia itu mazru akhirat. Ini beberapa tempat banyak yang menyebut hadis, tapi ternyata bukan hadis, tapi adalah kata-kata hikmah bahwa dunia itu ladang bagi kehidupan akhirat. Ya kita tanam, kita simpan. Nabi mengingatkan, apabila urusan kita di dunia sudah selesai, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Ini ada dua hadis, yang pertama idza matal insanu anhu amaluhu, yang kedua idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Hampir sama, hanya redaksinya sedikit berbeda. Illa min salasin, apabila anak keturunan manusia atau anak keturunan Adam meninggal dunia, in qata'a amalahu illa min salasin, maka seluruh amalnya itu akan terputus kecuali 3. Yang pertama yang sudah terpopuler, insya Allah sudah hafal semua, saya ingatkan nanti kita banyak berdialog. Yang pertama sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga awadin sholih yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama, bahwa ketika anak keturunan Adam itu atau anak manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya. Yang pertama adalah kecuali sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Artinya tadi kalau dari Nabi Adam sampai ternyata belum kiamat berapa abad itu orang di alam kubur. Maka kalau orang itu punya sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, meskipun dia itu sudah meninggal, maka dia akan tetap mendapatkan aliran pahala kehidupan di dunia ini yang tadi itu sebentar. Entah ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun, 100 tahun, hanya sebentar. Tetapi alam kubur berapa abad. Nah, akan rugi ketika nanti kaitan dengan harta kita itu akan kita tabungkan hanya di BRI atau di bank. Belum lagi kalau nanti banknya bangkrut, hilang. Kalau di banknya terlalu banyak, ATM-nya rebutan anak, repot lagi. Maka sedekah ini, harta ini sebaiknya bagaimana? Sedekah yang mengalir. Ada hadis yang lain yang itu menerangkan tentang sedekah jariyah itu bentuknya seperti apa. Ada hadis yang senada dengan ini, sab'un yasril, ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir untuk seorang hamba setelah ia dikuburkan atau meninggal.
sedekah jariyah berupa bi'run, sumur, menggali sumur. Jadi orang bisa sedekah jariyah itu dia membuat sumur yang kemudian air itu dipakai bersama-sama oleh warga sekitar. Itu termasuk sedekah jariyah. Selama sumur itu dipakai oleh orang untuk kemanfaatan orang itu, maka akan mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Maka orang Jawa, orang tua kita dulu itu mengatakan sumur itu kehidupan. Maka jangan ditablek. Saya masih ingat pesan Bapak itu. Bapak almarhum sumurnya untuk ditablek. Sumur itu berarti nablek kehidupan. Mungkin karena air itu sumber kehidupan. Sebenarnya itu hanya simbol. Orang Jawa itu kan arif. Bahwa sumur itu, air itu untuk kehidupan tadi itu. Dulu di zaman kita masih kecil, masih banyak komunal sumur itu. Satu sumur dipakai oleh 10 orang, 5 orang. Kalau sekarang udah mulai sendiri-sendiri. Bahwa sedekah air itu bisa menjadi sedekah amal jariyah. Yang kedua, mengalirkan air, irigasi. Nah, misalkan di gunung kemudian bikin bendungan itu bentuknya sedekah jariyah. Kalau wakaf nggak tahu nih, belum ada ini. Belum wakaf untuk bendungan itu belum, tapi yang ada sedekah jariyah gawe bikin bendungan, airnya dialirkan. Itu selama bendungan itu dipakai untuk mengairi sawah-sawah, maka itu adalah sedekah jariyah. Mengalir terus kepada orang yang mensedekahkan. Kemudian menanam pohon. Itu juga bisa menjadi sedekah jariyah yang mengalir. Jadi sebenarnya banyak sekali jariyah. Kan kalau diniati aku tak sedekah pohon, maka selama pohon itu dipakai manfaatnya, bahkan ada hadis itu, entah itu dimakan oleh binatang, dimakan oleh manusia, maka tetap orang yang menanam pohon itu mendapatkan pahala luar biasa. Jadi kalau petani itu barokahnya luar biasa. Jadi dipangan bareng ya alhamdulillah, dipakan alhamdulillah, karena itu juga adalah bagian dari ternyata sedekah pahala. Apalagi kok hanya dicuri manusia, ya kita alhamdulillah. Itu lebih enak karena itu akan mendatangkan pahala ternyata. Pohon-pohonan, nanam pohonan. Jadi ya pohon apa saja bisa menjadi sedekah jariyah. Kemudian membangun madrasah, tempat-tempat untuk fisabilillah. Nah, bahkan sebuah hadis, man banal masjid karena Allah, maka membangunkan baginya rumah di surga. Sekarang berkembang, ini masjid ini bisa berkembang menjadi membangun madrasah seperti di MI Klopokoto yang lagi membangun rumah tahfidz di Ponegoro ya Mas Wahid. Nah ini itu juga orang yang sedekah di sana masih kurang berapa Mas Wahid? 500 juta ya. Nah ini mudah-mudahan nanti keluarga besar bisa juta ini. Selesai itu mobilnya banyak-banyak nih Mas Wahid. Luar biasa ini. Seandainya di masjid itu kemudian dibikinkan sumur, disedekahkan sumur di situ, santrinya banyak, santrinya di situ minum dari sumur yang kita sedekahkan. Mereka kemudian tinggal di rumah tahfidz yang kita bangunkan. Wah, kita nanti meninggal kayaknya amal kita itu udah luar biasa. Nggak banyak Mas Wahid, 500 juta ya. Insya Allah lah itu mungkin langsung itu. Nah, karena itu investasi kita di akhirat. Paling kita banyak-banyak tabungannya di bank itu kan. Secukupnya ada yang di bank itulah. Anak kita tinggali
Selawe yuto rampung ya, Nduk ya. Nah, ini. Nah, itu luar biasa. Rumah tahfidz itu juga bagian. Ada lagi rumah penginapan. Itu ternyata juga bisa bagi musafir-musafir itu yang cari tempat nggak ada, itu ternyata bisa juga menjadi bentuk sedekah jariah dalam hadis yang itu. Yang kedua, tadi yang pertama berkaitan dengan harta yang ternyata yang investasi harta yang paling bagus adalah untuk kepentingan akhirat kita. Tadi untuk bisa buat masjid, ya masjid, nah hadisnya itu membangun sebuah masjid, nanti di akhirat akan dibangunkan satu rumah. Nah kalau masjidnya dibangun oleh banyak orang, nanti di surga insya Allah nanti barengan jadi rumah rusun nawa di surga. Ya lumayan lah rusun nawa di surga ya. Nah itu nah kita seperti itu. Jadi yang penting kita berpikir tentang akhirat, karena nanti kalau hanya berpikir dunia nggak selesai, padahal dunia cuman sebentar ya. Itu harta kita. Tempat untuk bersedekah itu banyak. Nah, yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bentuknya seperti apa? Dalam hadis yang lain tadi itu yang ada 7 itu, salah satunya adalah meninggalkan awal rosal mushafan, mewariskan mushaf. Mushaf di sini maksudnya adalah buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi kita ini bisa saja mewakafkan atau mensedekahkan buku-buku ya, daripada buku-buku tidak kita buku-buku agama itu kita sedekahkan di perpustakaan sekolahan, di perpustakaan masjid, itu kita sedekahkan itu dibaca oleh orang dan diamalkan, maka itu termasuk adalah kita itu sedekah jariah. Jadi yang berikutnya adalah kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, maka itu juga termasuk adalah sedekah jariah selama ilmu yang kita amalkan itu kemudian diamalkan oleh orang lain. Itu yang kedua. Ini sampai jam berapa Mas Said? Sampai Isya, Pak. Ya, okay. Ya, ilmu yang mendatangkan yang bermanfaat. Jadi yang kedua adalah dengan ilmu. Yang ketiga, ini juga yang tidak kalah pentingnya. Yang ketiga adalah din solihin, ya anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Itu adalah investasi kita yang paling berharga. Kenapa yang paling berharga? 3 ini investasi paling berharga, tapi anak soleh yang paling berharga. Karena anak soleh itu berkembang terus, dia akan selama kita nanti meninggal, dia yang kita lakukan. Nabi bersabda, ma'akaltu min kasbikum wa inna auladakum, sebaik-baik yang kamu makan adalah dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari usaha kalian. Jadi sebaik-baik yang kita makan itu usaha kita, dan tapi anak kita itu termasuk kasbi kita, usaha kita, maka dia akan termasuk bagian yang baik buat kita. Nah, kita bagaimana agar anak ini menjadi investasi kita akhirat, untuk tidak mendidik anak kita hal-hal yang prinsip, hal-hal yang pokok, ilmu-ilmu agama, ilmu dasar, membaca Al-Quran, ilmu membaca, berhitung, orang tua harusnya. Karena apa? Itu yang akan dipakai terus oleh anak kita. Dia membaca, maka minimal orang tua itu harus mengajari anak kita itu membaca. Baik itu membaca maupun membaca Al-Quran. Artinya apa? Apa yang nanti dilakukan oleh anak kita dengan membaca ilmu, membaca Al-Quran, kita punya investasi di dalamnya. Dan akan menjadi pahala mengalir kepada kita.
akan orang tuanya. Nah, anak soleh yang mendoakan ini jangan berharap kita ini anak ini akan mendoakan kepada orang tuanya kalau orang tua kita ini tidak pernah mencontohkan kepada anak kita bagaimana kita mendoakan kepada orang tuanya. Maka kita yang kedua adalah mendidik anak-anak kita untuk mencontoh kepada diri kita. Nah, ini sudah kita investasikan harta kita untuk kehidupan akhirat, ilmu kita manfaatkan, kita nafkahkan untuk kehidupan akhirat tadi untuk sedekah ilmu, baik dengan mengajarkan, meninggalkan buku-buku yang berguna dan anak soleh yang meninggalkan. Insya Allah kita ini sudah ketika kulun nafsin dha'iqatul maut, kita jiwa kita nanti sudah meninggal di alam barzakh entah berapa tahun lamanya, insya Allah kita ini akan jembar kubur kita karena setiap hari ada yang mengirim amal kita dari investasi kita yang luar biasa tadi. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih ada waktu sampai ke Isya, bisa kita lakukan nanti kalau ada tanya jawab bisa kita lakukan. Ini saja dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sobri SAG atas materi kajiannya. Mohon maaf untuk malam hari ini saya live-nya pakai HP sehingga mungkin kurang bagus gambarnya gitu. Karena tadi baru perjalanan ke teman. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, dari kajian yang ada secara online maupun yang di Masjid Gesiro Jembrana Pogokudo, alhamdulillah kajian sudah kita laksanakan bersama. Sangat tentang investasi yang paling tepat untuk akhirat kita. Di antara tadi Ustadz Muhammad Sobri sudah mencontohkan amal jariah pembangunan madrasah atau masjid, dan di Berangkal, di tanah kelahiran kita sekarang sedang membangun pondok pesantren di Ponegoro, Berangkal Pogokudo, dengan anggaran yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang ingin ikut berwakaf jariah bisa langsung. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau ingin menambahi kajian yang hadir di masjid, kami persilakan. Monggo. Bisa dengan di kolom chat atau bisa dengan hands raise. Bu Anissa Aris, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bisa ambil aja. Baru masuk. Monggo. Oke. Ketika mengamputkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti aja. Ntar tunggu yang tua-tua dulu. Oh, ya udah Irfan dulu sana, Van. Irfan. Irfan. Ya, silakan. Halo. Ya. Yo, konon dhisik, perhatikan dhisik urut kacang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam. Sobri, terima kasih, bagus sekali tadi apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, pengingat-ingat kita, selalu diingatkan gitu. Ini yang ingin saya tanyakan ya, Pak. Nah sekarang itu ya ada ilmu yang ilmu yang diamalkan. Nah ilmu itu salah satunya itu kan dari ulama-ulama, dari kiai-kiai, dari dai-dai. Nah kalau misalnya ini nun saya mau dai menyampaikan ya tarifnya. Jadi kalau ini sekian, lihat seperti ini Pak. Monggo Pak Ustadz Sobri. Seperti Pak Sobri. Tapi mudah-mudahan ya nggak ada ya, tapi kok ya di waktu yang lalu itu kok ya ada. Gimana ini ya? Yang jelas kalau di surat Yasin itu memang dan sementara itu sedangkan di Al-Quran itu bunyinya mereka itu tidak pernah mengharapkan meminta upah sedikit pun. Nah, kalau bahasa sekarang kan berarti tidak meminta tarif kan gitu. Ini bahasa sekarang itu berarti kan. Jadi itu kalau di bahasa di yang umum itu kan namanya bebunga itu bahasa Arabnya itu adalah bisaroh. Kalau sifatnya itu bisaroh atau bebunga itu maka sungguhnya itu ada ya bukan dari panitia yang menentukan. Biasanya mestinya itu yang mengira-ira sendiri, oh kalau ini dai besar, jauh kan dari Jakarta ngisi di artinya dia atau naik mobil tidak menentukan tarifnya, tapi paling nggak harusnya paham seperti itu. Nah ini yang tidak boleh memang menentukan. Kalau itu terjadi kemudian aku gelem teng, aku dibayar sekian, maka sebenarnya itu rangkai ilmu tadi itu ilmunya menjadi ya bukan lagi apa ya bukan lagi jariah karena udah dibayar, udah menghitung itu bukan lagi jariah. Ya ilmunya tetap bermanfaat bagi yang mendengarkan, tapi bagi dia bukan lagi jariah karena dia sudah mendapat upah, bukan lagi seperti itulah. Nah, kalau guru dosen barang itu piye Pak? Ya kan. Yang menyampaikan ilmu tapi mendapatkan ya kayak saya kan penyuluh gaji negara, nah ya sama tuh. Ada yang itu kewajiban dunia karena dia bekerja menyampaikan ilmu, dia bekerja profesional dengan bidangnya. Nah, akan dicatat sesuatu itu bernilai ibadah, kebaikan, maka itu kemudian tadi niatnya bahwa saya mengajar, saya menyampaikan ilmu itu lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu bukan berarti tidak boleh dibayar ya. Jadi lillahi ta'ala itu bukan berarti tidak boleh dibayar. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya, profesional, karena saya kepengen gaji saya itu halal, itu baik, saya menyampaikan ilmu, selain itu adalah ikhlas menyampaikan ilmu karena Allah. Nah ini yang membedakan orang yang beriman dengan yang tidak.
Kalau yang tidak itu dia hanya menyampaikan ilmu profesional, tapi bagi orang yang beriman ilmu, salah satunya adalah mencari keridhaan Allah. Maka mulainya dengan bismillah untuk dia mau berangkat tidak tepat waktu juga, Allah menyaksikan kita, itu bedanya seperti itu. Jadi tetap ada nilai profesionalnya dan nilai kita ikhlas beribadah karena Allah. Suwun. Monggo. Halo. Assalamualaikum. Monggo. Irfan mungkin ada yang ditanyakan. Monggo Mbak Faisal, monggo Mbak. Mungkin ada yang ditambahkan. Kami persilakan. Unmute, asal suaranya belum kedengaran. Di unmute. Halo. Nggak kedengaran suaranya Pak Desol. Mungkin Pak Irfan dulu, monggo. Kemarin. Atau sudah. Irfan di unmute. Iya. Mikrofon dibuka. Dari awal masuk ulang itu nggak ada beda. Iya. Dari awal sama dokternya sampai dok, saya kan Bu Anissa Rizky, ada yang ditanyakan, ayo silakan. Karena masih ada waktu ini. Di belakangnya dok. Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk kajian pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah kajian yang ada secara online maupun secara offline, perlu kami informasikan bahwasanya Masjid Kiai Siroj itu sudah ada 2 kajian secara online. Yang pertama pada malam Rabu, ini nantinya bukan hanya untuk Bani Muslim, tapi nanti untuk Bani Atmo Wigeno, Bani Mafikur, dan mungkin secara besar Muhammad Syafi'i. Kemudian kita juga ada kajian pada dari khusus dari sekitar pada malam hari ini, dan insya Allah untuk kajian malam hari ini akan ada siaran ulang lewat akun YouTube Miko TV dan di Muhammad Abu Kudo. Bapak Ibu, kajian yang kami hormati, untuk kajian pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nasrun minallahi wa fatun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Rizky, siapa ya Anissa?